bertempat di Kawan Ekowisata dan Budaya Alam Santosa. Tempatnya beralamat Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Telah dilaksanakan rapat persiapan menjelang Kongres PAGMNI yang rencana akan digelar 21 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2021 di kota. Adapun tema Kongres PAGMNI keempat tahun 2021 ini bertemakan nasionalisme menjawab tantangan zaman. Selanjutnya setelah rapat ini rombongan Ketua Umum PAGMNI akan melaksanakan audiensi bersama Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan. Saya ini bisa menjadi Wakil Ketua MPR RI 2 periode hingga saat ini, periode 2014-2019 dan kemudian 2019-2024 menjadi anggota DPR 4 periode, pimpinan nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah 3 periode. Itu bukan tiba-tiba jadi, tapi ada yang menggembleng kami. Nah, yang menggembleng kami itu adalah organisasi yang menjadi kawah candra di muka yang namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi yang dulu sangat tidak disukai Orde Baru, karena sebagai pengikut Bung Karno. Bagaimana kami besar? Kami besar itu karena adanya alumni-alumni Gemeni yang juga dulu menjadi aktivis, yang ketika beliau berhasil dalam perjuangannya, dia memikirkan adik-adiknya. Nah, salah satu tokoh yang ikut memikirkan adik-adiknya untuk tumbuh kembang, melakukan regenerasi kepemimpinan adalah Kang Eka Santosa. Jadi beliau senior saya di Gemeni, senior saya juga di PDI Perjuangan, sehingga oleh karena itu inilah bentuk guyupnya kami. Jadi yang pertama saya datang silaturahmi ke padepokan beliau dalam rangka menyambung silaturahmi dan semacam memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan. Karena beliaulah dan senior-senior Gemini yang lain, orang-orang seperti saya ini bisa tumbuh kembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya masih menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gemini yang akan berkongres yang akan berkongres pada tanggal 21 dan 23 Juni yang akan datang di Bandung ini. Sehingga oleh karena itu kami meminjam padepokan Kang Eka ini untuk mengumpulkan panitia nasional dan panitia daerah untuk rapat bersama, menyiapkan penyelenggaraan dan melaksanakan kongres yang keempat pada bulan Juni yang akan datang. Sehingga rapat yang sekarang masih berlangsung ini adalah rapat antara Dewan Pimpinan Pusat PAGMNI dengan panitia daerah. Harapannya adalah karena kongres keempat ini dilaksanakan di mana kota Bung Karno berjuang dan menyemai ide-ide nasionalisme dan sosialisme, sehingga kemudian menjadi ide besar pemikiran Bung Karno yang namanya Marxisme dan kemudian Pancasila, maka kita ingin menjadikan kongres ini momentum kebangkitan ajaran Bung Karno. Sehingga oleh karena itu seluruh rangkaian kongres itu sudah kita buat jauh-jauh hari melalui seminar-seminar yang kita laksanakan dengan sistem webinar. Yang kita harapkan seluruh artikulasi gagasan dari para narasumber yang mayoritas kita ambil dari para alumni Gemeni yang sekarang bersebar di berbagai spektrum. Ada yang menjadi para politisi seperti saya dan Kang Eka, menjadi budayawan juga seperti beliau, menjadi teknokrat, menjadi birokrat, menjadi gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, dan bahkan di kampus-kampus menjadi guru besar. Itu kita kumpulkan untuk kita lakukan eksplorasi ide dan gagasan mengisi tema besar kongres kami yang kita tentukan, yaitu nasionalisme menjawab tantangan zaman. Jadi kita kembali kepada tesis lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, yaitu dengan nasionalisme. Maka Bung Karno menyampaikan pidato 1 Juni itu sila pertamanya adalah kebangsaan, begitu. Nah, kemudian berkembang menjadi sila-sila Pancasila yang sekarang kita pakai di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hingga oleh karena itu rapat kerja ini kita harapkan juga dapat menghadirkan satu rancangan keputusan Kongres yang memang betul-betul dapat menjawab tantangan zaman bangsa Indonesia saat ini. Saya kira 2 hal penting itu yang sekarang menjadi concern kedatangan kami, yang mungkin nanti kami akan tutup dengan silaturahmi dengan kepala daerah Provinsi Jawa Barat,
Kang Ridwan Kamil yang sudah dijadwalkan pukul 9 nanti di Gedung Pakuan di rumah dinas. Kalau keterlibatan dengan Orang Timur, penuh dengan budaya sopan santun, unggah ungguh, untuk kulonwun. Intinya sebagai beliau kepala daerah, gubernur, provinsinya mau kita pakai sebagai tempat kongres, maka lazimnya adat istiadat orang Timur kita kulonwun. Jadi kami berkunjung ke Pak Gubernur RK itu untuk kulonwun, kami mau kongres di sini bulan Juni akan datang, memerlukan juga support dan dukungan dari Gubernur ya, Jawa Barat dan juga nanti Wali Kota Bandung ya gitu Kang, kita akan silaturahmi. Oke Kang, tadi Ya Indonesia hari ini kan bukan Indonesia yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi Indonesia yang lahir dari kristalisasi perjuangan para pendahulu bangsa kita, para syuhada bangsa kita. Nah mereka berhasil membebaskan diri dari hegemoni kolonialisme, terutama pada saat zaman Belanda dengan politik divide et impranya, politik pecah belahnya. Maka kita menyadari bahwa upaya adu domba yang saat ini tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, seperti tadi saya bilang, ada upaya membenturkan Pancasila dan Islam, membenturkan NKRI dengan negara khilafah, membenturkan antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Bagi kami itu adalah satu skenario politik divide et impera jilid 2 yang sedang dilaksanakan oleh sebuah invisible hand, oleh sebuah tangan yang tak nampak ya, meskipun sudah bisa kita duga siapa mereka, yang tujuannya memang mengadu domba bangsa Indonesia. Karena 3 core kekuatan Republik itu Islam, nasionalis, golongan Islam, golongan nasionalis, dan TNI Polri. Kalau ini solid, maka Indonesia akan kokoh berdiri selama-lamanya dengan negara Pancasila ini. Tapi karena mereka ingin menghancurkan, maka diadulah antara nasionalis dengan Islam dan golongan nasionalis. Bahkan antara TNI Polri kan kita sering juga lihat mereka upaya diadu domba. Nah oleh karena itu, tesis kita adalah untuk menjawab dari situasi politik adu domba jilid kedua ini, maka antitesisnya kita bangun kembali kepada nasionalisme, kembali kepada persatuan bangsa Indonesia. Nah, sehingga sintesisnya nanti menghasilkan kembali kekokohan bangsa ini dengan 3 pilar utama Republik. Islam, nasionalis, TNI Polri bersatu, maka seluruh masalah bangsa ini akan dapat kita jawab secara bersama-sama. itu kuncinya ya. Pada nasionalisme bangsa ini. Karena dulu kita bisa merdeka ya dengan politik pecah belah Belanda itu ketika kemudian tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda-pemudi Indonesia dapat menemukan antitesisnya. Yaitu dengan apa? Dengan deklarasi melahirkan Indonesia sebagai sebuah bangsa, belum sebuah negara bangsa, yaitu berbangsa satu, bertanah air satu, dan yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu kan antitesis dari politik pecah belah Belanda bertahun-tahun lamanya. Lahirlah Indonesia sebagai sebuah bangsa 28 Oktober itu dengan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua dengan Sumpah Pemudanya, dan berlanjut sampai proklamasi kemerdekaan. Itu adalah nasionalisme, bersatunya seluruh kekuatan bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, agama, etnis, latar belakang segala macam. Kita bertemu dalam titik keindonesiaan. Nah hari ini jawab menurut tesis kami adalah Indonesia akan dapat menghadapi berbagai macam upaya adu domba kalau kita kembali bertemu pada titik keindonesiaan. Termasuk apa? Ya kan? Kembali Nasionalisme kita, konsep kebangsaan kita. Jadi saya tidak membicarakan saya Jawa Islam, Kang Eka Sunda Islam, atau yang lain Batak Kristen, Ambon Kristen, kemudian Manado Kristen, Bali Hindu, tidak demikian. Tapi keindonesiaan kita inilah yang mempersatukan kita semua. Nah kembali kepada jati diri keindonesiaan ini adalah tema besar kongres yang akan kita bahas di kongres keempat yang akan datang. Sebuah anugerah luar biasa ya bagi kami komponen masyarakat khususnya di Jawa Barat, dan tentu ini adalah sebuah bukti nyata bahwa adanya mata rantai kesejarahan antara hari ini dengan perjuangan yang pernah diletakkan, dan GMNI memang adalah sebuah kawah candra di muka bagi kami yang telah mendidik dan membentuk sebuah karakter tentang kebangsaan tadi. Dan saya kira dengan rasa bangga saya sebagai orang yang lebih dulu mungkin merintis dan ada di zaman ketika ada zaman kita sulit, lalu kemudian sekarang sudah berkembang teman-teman tadi, dan khususnya menyambut tentang kongres GMNI yang kembali kepada jati diri kebangsaan untuk menghadapi masa depan dan tantangan ke depan. Saya kira ini sangat tepat sebab
lahirnya Indonesia saya kira tidak lepas dari sebuah perjuangan yang tentu diawali dengan sebuah pemikiran besar, dan Bung Karno sebagai proklamator menemukan jati diri perjuangannya, menemukan keyakinan tentang politiknya yang kemudian bukan hanya memerdekakan bangsanya, tetapi juga dasar sila Bandung telah melahirkan banyak Indonesia merdeka, dan itu adalah dari basis Marhainisme. Saya mengapresiasi apa yang menjadi gagasan tentang napak tilas. Di sini ada Ibu Inggit, di sini ada Mangka Marhaen, ada Bancai sebagai penjara Bung Karno yang memenjarakan Bung Karno, ada gedung Indonesia menggugat, dan ada dengan bangga kami gedung Asia Afrika yang menjadi energi besar untuk bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia, dan itu adalah fakta sejarah dan hadir. Justru satu hal yang memang harus kita wariskan, dan anak Indonesia ke depan harus tahu tentang perjalanan itu. Oleh karena itu tadi bagian yang ingin saya juga disampaikan seperti bagaimana kami mengapresiasi diri dan mengekspresikan apa yang menjadi keyakinan tadi, misalnya dalam hal perhatian kecintaan tanah air, memelihara budaya, memelihara lingkungan, dan alhamdulillah bahwa tempat ini juga bagian yang pernah dikunjungi oleh masyarakat Asia Afrika, yang kemudian insya Allah nanti oleh para pengurus GMNI untuk lebih disempurnakan, akan lebih disempurnakan untuk menjadi peradaban budaya lah ya. Oleh karena itu ini menjadi learning center berbasis desa wisata yang berbasis budaya Nusantara. Bagi Jawa Barat yang ditunjuk menjadi tuan rumah, karena dalam kongres ini melibatkan sekitar 269 dewan pimpinan cabang, artinya kabupaten kota, dan 34 provinsi. Jadi ini adalah hajat nasional. Nah, sehingga tentunya kami dari Jawa Barat ingin menyampaikan ide dan gagasan, di mana pada saat dulu juga memang GMNI ini kan secara ideologis merupakan organisasi yang loyal terhadap pikiran-pikiran dan ajaran Bung Karno. Nah, di antaranya Bung Karno dulu antara tahun 1921 sampai 1933 ada di Bandung, dan bahkan beliau itu pada tahun 1926 itu memunculkan ide tentang Marhainisme yang ada di Kabupaten Bandung tepatnya di Cirebon. Nah, jadi saya kira ini kongres yang ingin mengembalikan lagi secara historis dan mengingatkan bahwa ide-ide Soekarno yang disampaikan oleh Bung Karno di Bandung itu masih sangat relevan dengan kondisi dan perkembangan bangsa saat ini. Sehingga kami pun berharap bahwa hasil dari kongres ini pertama harus memberikan kontribusi pemikiran terhadap bangsa dan negara. Yang kedua tentunya semakin memperkuat konsolidasi bagi kaum nasionalis, khususnya yang setia terhadap Pancasila. Nah, saya kira itu. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum DPP PAGMNI Ahmad Basarah, Sekjen DPP PAGMNI Ugi Kurniadi, Ketua Panitia Nasional Kongres PAGMNI Karyono, Ketua DPD PAGMNI Jabar Abdi Yuhana, mantan Ketua IKGMNI Jawa Barat Eka Santosa, Profesor Nanang Tias, Dr. Andi Talman, Soni Dharma anggota DPR RI serta para Ketua DPC PAGMNI se-Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yayat Wawor, kontributor Berita 7 melapor.